bangun ruang yang akan kita bahas hari ini anak-anakku sayang ya. Ya Bu. Mengenal bangun ruang. Kalau di matematika itu ada bahasanya ya. Ya Bu. Untuk seperti itu seperti apa sih mengenal bangun ruang? Baik, tadi Denis mengatakan ada bagian lingkaran di atas, lingkaran di bawah. Hari ini anak-anakku saya, kita akan membahas mengenai bangun ruang. Tapi sebelumnya ibu guru mau kalian untuk melatih, untuk membuat suasana kita lebih semangat hari kita belajar hari ini. Ibu guru mau kalian kelas 6 bangun. Bu guru mau tahu nih bagaimana sih kabar kelas 6 sesungguhnya nih dari teman-teman ini, dari anak apa? Teman-teman kalian satu meja ini ya. Sekarang berhadapan. Lihat teman yang di depan ya. Nah, sekarang bu guru mau lihat nih. Sekarang kalian lihat muka teman kalian. Apakah bagaimana bentuk ekspresi wajah teman kalian? Sedihkah, bahagia, atau seperti apa? Sekarang mulai. Mukanya bu guru lihat ada yang senyum-senyum. Ya, sudah ya, sudah lihat ya. Sudah ya. Ya, sekarang duduk kembali. Apa yang kalian lihat dari muka teman kalian? Ada senyum. Apa mengira ada senyum? Ada senyum-senyum. Kemudian siapa lagi? Ada yang senang. Oh, ini mukanya Suci? Senang. Senang. Kenapa Suci bisa katanya Dimas senang gitu mukanya? Kenapa bisa senang hari ini Suci? Banyak uang jajan Bu. Oh, banyak uang jajan. Yang lain apa? Perasaannya hari ini. Coba Ajwa tanya kenapa muka si Mari senang Bu. senang. Beneran senang. Kenapa bisa senang hari ini? Ada uang? Kemarin tidak ada uang? Nggak ada. Oh, ya alhamdulillah hari ini si Paris ada uangnya ya. Uang jajan. Melatih konsentrasi. Siap. Mana tangan kanan? Angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Siap? Oke, kita akan mulai. Bagaimana melatih konsentrasi? Siap. Sekarang tepuk semangat. Ha ha. Hu hu. Ha hu. Siap. Sekarang melatih konsentrasi. Bu guru bilang, kalau bu guru bilang arah angin kanan nanti ke kiri. Arah angin kiri nanti ke kanan. Itu pun depan belakang ya, siap? Siap. Oke. Arah angin kanan. Arah angin belakang. Arah angin kiri. Kiri. Arah angin depan. Gak ada yang salah. Udah. Arah angin depan. Arah angin belakang. Ya. Kiri. Kanan. Depan. Belakang. Kiri. Kanan. Kiri. Depan. Kiri. Kanan. Ya sudah. Berarti semuanya senang ya hari ini? Alhamdulillah, nggak ada yang sedih berarti ya? Baik, sekarang sebelum memulai juga Ibu Guru mau kita yel-yel dulu ya. Yel-yel.
menandai bangun ruang yang berhadapan itu sama benda besar ya. Yang berhadapan berarti depan belakang itu sama besar, kiri kanannya sama besar. Ini namanya balok. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Ini namanya balok ya. Ada berapa permukaan? Permukaan atau anak sisi. Ini yang garis-garis ini namanya adalah rusuk. Rusuk itu kalau di dalam balok itu ada berapa, siapa yang 12 ya? Dari gambar ini ya? Baik, nanti kita akan hitung. Apakah betul balok itu memiliki rusuk sebanyak 12? Ini yang pertama ya. Sudah lihat anak-anakku saya? Ya. Sekarang yang kedua. Ini gambar apa? Ini gambar kubus. Gambar tadi balok sama kubus sama atau tidak? Iya. Oke, tidak. Kenapa bisa tidak? Ada yang panjang dan ada lebar. Wah, kenapa bisa tidak, anakku saya? Kubus semuanya panjangnya sama. Oke, ini kelihatannya ya, semua sisinya sama. Besar. Layaknya balok, dia ini bangun yang memiliki ruang, tetapi dia semua sisinya sama. Berarti rusuknya ada berapa ini? 6. Itu kan? Yang 6 itu adalah sisi atau permukaan. Berarti rusuknya ada berapa? 2 kayak balok ya. Bangun ruang ini adalah bangun ruang namanya kubus. Bangunan 3 dimensi yang memiliki 6 permukaan dan 12 rusuk. 6 permukaan dan 12 rusuk. Ini yang kedua. Sekarang inilah yang tadi namanya apa nih anak saya? Tahun. Pernah lihat gambar ini? Benar. Kalau di kehidupan sehari-hari mirip apa ya? Gelas. Oke, mirip gelas. Kenapa bisa mirip gelas tadi? Karena ada lingkaran di atas dan lingkaran di bawah. Ini adalah namanya tabung. Ada tinggi dan ada lingkaran. Kan ada panjang. Nah, ada di lingkaran di bagian atas dan di bagian bawah. Ini namanya tabung. Ini gambar ketiga ya? Ya, Bu. Oke. Yang berikutnya. Ini adalah gambar apa? Bola. Pernah lihat bola? Ini ya? Ya, Bu. Bola itu adalah lingkaran tapi yang memiliki Isi. atau ruang di dalamnya ya. Kalian kalau bola itu kalau dikempesin pakai paku pasti ada keluar angin. Itulah isinya. Nah ya. Ya, Ini Bu. adalah gambar bola. Berapa itu udah? 4. Ada 4 gambar. Nah, sekarang ibu guru ingin kalian agar tentu lebih paham ya. Apa sih balok itu? Apa sih tabung itu? Kemudian apa sih kubus itu? Nah, untuk lebih jelas, agar kalian itu lebih paham, ibu guru akan memberikan kalian itu LKS. LKS ini yang akan kalian isi berkaitan dengan apa sih bentuk dari kubus itu, balok itu ya. Ini untuk masih kurang? Nah, di dalam LKS ini kalian akan isi ya bentuk-bentuk bangun seperti apakah yang ada di sekeliling kita. Sekarang ibu guru akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Siap? Siap, Bu. Ini udah dibagi mejanya menjadi 2. Ini kan kemarin anak-anak suka mau nama ya? Iya. Ya, Bu. Ibu guru kasih nama kelompok apa ini? Bintang. Kelompok Bintang. kelompok apa? Bintang. Kelompok Bulan. bulan. Siap. Oke, sebelumnya kita kan memiliki kesepakatan kelas ya. Ya, Bu. Kesepakatan kelas kita. Guru mau tanya nih, agar pelajaran kita nyaman nih ke depannya. Kesepakatan kelas kita yang pertama apa tadi? Menjaga
gambar apa sih yang Ibu Guru jelaskan di atas tadi? Ya, di depan tadi ya, gambar bangun ruang. Atau bisa juga gambar bangun ruang yang sesuai dengan gambar bangun ruang yang Ibu Guru jelaskan tadi yang ada di sekeliling kalian. Misal bola, kan gitu ya. Kelompok ini mulai kalian silakan mencari benda-benda atau barang-barang di sekeliling kalian yang kalian anggap itu mirip seperti Ibu Guru jelaskan tadi. Siap? Oke, sekarang kita mulai ya. Kelompok bulan silakan bangun dan mencari barang-barang yang sesuai dengan yang Ibu Guru jelaskan tadi. Silakan cari di lingkungan sekolah kita. Siap, Bu. Ayo kita menggambar. Waalaikumsalam. Banyak ya barang-barang yang didapat ya. Bagus, semuanya memiliki bendanya masing-masing. Baik. Semua anak sudah memegang benda yang berbentuk bangun ruang tadi ya. Oke, siap. Kalau kelompok bintang sudah selesai? Sudah selesai. Nah, sekarang Ibu Guru mau kalian masuk ke depan dan mempresentasikan atau menampilkan barang apa sih yang kalian bawa ini? Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Kali ini kelompok bulan akan menampilkan atau menjelaskan barang apa saja sih yang mereka dapatkan tadi sesuai dengan bangun ruang yang Ibu jelaskan tadi ya. Kita mulai yang pertama dari Ananda. Siapa nih? Faris. Saya Faris. Saya melihat kotak tisu berbentuk balok. Iya, bagus. Dan saya juga menemukan kotak tisu yang berbentuk atasnya dan lebar panjangnya sama. Itu berbentuk apa? Kubus. Oke, beda dari yang satu. Yang pertama ya. Ya, Bu. Selanjutnya. Saya juga Ajwa. menemukan gelas berbentuk tabung, Kenapa bisa tabung itu? lingkaran di atas dan di bawah. Oke, bagus. Kemudian Munira lagi. Saya juga menemukan bola berbentuk bulat atau lingkaran. Iya. Selanjutnya. Juga menemukan kotak tisu seperti tema saya, lebar dan panjangnya sama. Itu bentuknya apa? Kubus ya? Kubus. Iya, bagus. Lanjut. Saya juga menemukan bunga berbentuk balok. Balok ya. Siap. Terima kasih kelompok bulan. Ya Allah, kenapa nggak tepuk tangan? Iya, sekarang beri tepuk tangan kepada kelompok bulan. Silakan untuk kembali kelompok bulan. Terima kasih ya sudah menampilkan yang terbaik. Kemudian selanjutnya berdiri kelompok bintang. Silakan maju dan tampilkan apa saja yang digambar tadi. Silakan kelompok bintang maju ke depan. Ayo, kelompok bulan memperhatikan ya apa yang dijelaskan oleh kelompok bintang. Baiklah, kelompok kedua yang akan menampilkan hasil karyanya adalah kelompok bintang. Silakan kelompok bintang. Dimas yang pertama. Dan teman-teman, saya berhasil menggambar balok mirip bunga sani. Iya, bagus. Selanjutnya. Saya berhasil menggambarkan gelas mirip dengan Adwar. Bentuknya balok tabung. Iya, tabung. Selanjutnya. Segi. Saya berhasil menggambar gelas sama membawa Adwar adalah tabung. Saya menggambarkan tisu. Apa? Kotak. Iya. Bentuknya apa itu? Bentuknya balok kan ya? Terakhir. Teman-teman, saya menggambarkan bola mirip sama bendera. Bentuknya apa? Bentuknya
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional yang kami terapkan di kelas 6 SDN 74 Songgela Kota Bima ini, alhamdulillah berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Di dalam tahap awal yaitu perencanaan, kemudian pelaksanaan dan target perbaikannya, alhamdulillah melalui proses demi proses yang baik. Nah, di sini saya akan menceritakan tahap perencanaannya dulu. Untuk tahap perencanaan awal, di sini anak kelas 6 itu di dalam RPP-nya ini kan bercerita tentang mereka mengenal bangun ruang. Jadi anak-anak kelas 6 ini saya bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok bulan dan kelompok bintang. Nah, kelompok bulan ini yaitu dikategorikan ke dalam anak-anak yang memang mereka itu anak-anak yang masuk kategori pada kinestetik. Kemudian untuk anak-anak yang bintang itu masuk kepada anak-anak yang visual, yang menggambar saja. Mereka paham dan mengerti pembelajaran itu dengan menggambar, dan kinestetik itu mereka bisa praktek langsung dan mempresentasikan langsung pembelajarannya. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini saya memetakan kebutuhan belajar murid itu yaitu berdasarkan kinestetik, visual. Jadi anak itu dibuat senyaman mungkin dalam berdasarkan profil, minat maupun kesiapan belajarnya. Nah, dalam pelaksanaannya pembelajaran berdiferensiasi ini terdapat ada konten, proses, dan produk. Di dalam kontennya ini anak-anak saya memberikan gambaran, memberikan materi mengenai bangun ruang itu seperti apa. Antara lain tadi ada beberapa yang saya jelaskan, yaitu tentang itu apa itu balok, kubus, tabung, dan juga bola. Nah, untuk materi tersebut, setelah saya memberikan materi tersebut yang berupa konten, saya masuk kepada bagian proses. Nah, di bagian proses ini, itulah terjadi pelaksanaannya. Anak-anak itu saya bagi berdasarkan 2 kelompok. Kemudian mereka mencari tahu bagaimana bangun ruang itu, baik dari sisi mereka menggambar maupun mereka mencari tahu sendiri di lingkungan sekolah. Apa itu bangun ruang balok? Seperti apa sih benda di sekeliling mereka itu yang mereka bisa ambil contoh sehingga mereka bisa paham, oh ini ya bangun ruang balok itu ternyata mirip dengan pot bunga, atau mungkin bangun ruang tabung itu mirip dengan gelas. Jadi saya memberikan pembelajaran step by step yang mengarah agar pemahaman anak itu cepat mengerti, cepat mereka menelaah dengan baik yang saya jelaskan itu, sehingga pada saat produknya atau hasilnya itu mereka bisa mempresentasikan, inilah Bu Guru hasilnya tadi, barang-barang ini sesuai sama dengan yang Ibu Guru jelaskan tadi. Contohnya kalau tabung mereka membawa gelas. Gelas itu kan ada lingkaran di bagian atas dan juga ada lingkaran di bagian bawah. Jadi mereka bisa menerapkan pembelajaran ini dalam kehidupan mereka juga sehari-hari. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosionalnya mereka itu untuk melatih konsentrasinya. Tadi saya telah memberikan yel-yel, kemudian saya juga memberikan ice breaking sehingga anak-anak itu tidak bosan di dalam kelas. Mereka ada situasi mereka terhibur. Pertama saya kasih situasi atau keadaan mereka saling menatap teman-temannya itu sehingga mereka paham, mereka itu mengerti keadaan temannya itu senang atau sedih. Kemudian saya memberikan tepuk semangat, ya kelas 6 yang membangkitkan semangat belajar anak-anak kelas 6.
Kemudian target perbaikannya adalah di sini saya ingin lebih anak-anak saya itu saya pandu, saya tuntut agar mereka itu lebih paham dan dalam pembelajaran itu mereka cepat menguasai. Tidak hanya mereka belajar di dalam lingkungan kelas, tapi juga di luar lingkungan kelasnya. Karena kan media pembelajaran itu tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi bisa juga di lingkungan luar sekolah. Jadi sangat luas. Jadi kedepannya anak-anak saya itu, saya ingin mereka paham dan mengerti bahwa pembelajaran itu tidak hanya terjadi di dalam kelas, tapi bisa juga lewat pembelajaran diferensiasi ini dan pembelajaran sosial emosional ini, mereka bisa belajar di mana saja, terutama di lingkungan sekitar mereka. Mungkin demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.